Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Malam ini materi kita untuk seminar perpajakan ini yaitu tentang PBB atau ketentuan untuk pajak bumi dan bangunan. Untuk pengertiannya sendiri di sini PBB atau pajak bumi dan bangunan yaitu adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. PBB ini yaitu pajak negara ya yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang pajak bumi dan bangunan. PBB ini pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Dan juga keadaan subjek nih siapa yang membayar dan juga tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dasar hukum dari PBB ini yaitu tadi seperti saya bilang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Asas pajak bumi dan bangunan ini yaitu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan, lalu adanya kepastian hukum dan mudah dimengerti dan adil, juga untuk menghindari pajak berganda. Lalu di sini NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP ini yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ini ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Lalu selanjutnya objek pajak. Objek pajak yaitu untuk bumi, yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Lalu untuk bangunan ini yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah ya yang termasuk. Lalu ada taman mewah, lalu kolam renang, jalan tol, dermaga. Contohnya seperti itu untuk yang bangunan. Ini faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak. Untuk bumi atau tanah yaitu berdasarkan letaknya, peruntukannya, pemanfaatannya, lalu kondisi lingkungan dan lain-lain. Kalau untuk bangunan yaitu bahan bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain. Lalu pengecualian objek pajak atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Sini yaitu digunakan untuk melayani kepentingan umum, ada di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kebudayaan nasional. Untuk bidang ibadah sendiri itu contohnya ada masjid, gereja. Kalau kesehatan yaitu rumah sakit. Lalu pendidikan ya pesantren, madrasah atau sekolah. Bidang sosial itu ya ada panti asuhan. Kalau kebudayaan nasional contohnya seperti museum dan candi. Ini masuk ke pengecualian objek pajak. Tanah yang digunakan untuk kuburan juga ya, peninggalan purbakala atau sejenisnya dengan itu juga masuk ke pengecualian objek pajak. Lalu sini ada hutan lindung.
suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. Lalu digunakan untuk perwakilan diplomatik ini berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Lalu digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. NJOP TKP atau nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. NJOP TKP ini yaitu adalah batas dari nilai jual objek pajak atas bumi atau bangunan tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP ini setiap kabupaten atau setiap kota berbeda-beda. Paling setinggi-tingginya itu 12 juta ya. Dengan ketentuan seperti di bawah ini. Jadi setiap wajib pajak ini memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Lalu apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP ini hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Lalu subjek pajak. Subjek pajak adalah ini orang pribadi atau badan ya, yang secara nyata memperoleh manfaat atas bangunan, juga memperoleh manfaat atas bumi, memiliki atau menguasai bangunan, dan mempunyai suatu hak atas bumi. Subjek pajak ini dikenakan kewajiban membayar pajak ya, atau bisa juga disebut dengan wajib pajak. Untuk tarif sendiri, untuk pajak bumi dan bangunan ini memiliki tarif tunggal yaitu 0,5%. Dasar pengenaan PBB ini yaitu dari NJOP, yaitu nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ya, ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Sini cara menghitungnya untuk PBB yaitu tarif dikali dengan NJKP-nya. Untuk tarif NJKP-nya ini untuk NJOP kurang dari 1 miliar yaitu senilai 20%. Kalau NJOP-nya lebih dari 1 miliar berarti 40%. Situ ada rumus untuk NJOP yaitu NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan dikurang dengan NJOP TKP. Di sini ada alur pendaftaran, penagihan, dan sanksi administrasi. Mulai dari SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak, lalu di sini ada masa tenggangnya 30 hari. Itu jika dikembalikan, kalian akan mendapat SPP PT. Jika tidak dikembalikan, itu akan kena denda senilai 25% dari pokok pajak. Nah, kalau dikembalikan kita akan dapat SPPT. SPPT itu surat keputusan dari kantor pelayanan pajak ya atau KPP yang terkait pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Fungsinya ini sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Sini alurnya ya sampai ke KLN. Sini ada tata cara pembayaran dan penagihan pajak dari Dirjen Pajak, SPPT, waktunya 6 bulan, SKP 1 bulan, STP 1 bulan. Sejak diterima. Tempat pembayarannya bisa melalui bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjukkan. Sini ada keberatan dan banding. Nah, keberatan ini diajukan atas SPPT tadi, surat pemberitahuan pajak terutang, dan surat ketetapan pajak.
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak dalam keadaan di luar kekuasaannya. Lalu Direktur Jenderal Pajaknya harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Lalu atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terutang. Lalu keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan Fiskas. Lalu wajib pajak ini dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Ketentuan banding PBB ini mengikuti ketentuan pasal 27 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994. Pengajuan keberatan atau banding ini tidak menunda pembayaran pajak. Pengurangan berdasarkan pasal 19 dan 20. Untuk pajak terutang, Menteri Keuangan ini dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungan dengan subjek pajak sebab atau tertentu lainnya. Lalu objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Lalu untuk denda administrasi, Dirjen Pajak ini atas permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu. Itu ada pengurangan. Sini ada kewajiban pajak yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, yaitu menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan objek pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan DJP. Lalu, kewajiban tersebut berlaku juga bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak. Kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang PBB. Juga tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sini sanksi bagi wajib pajak. Ada ketentuan pidana karena alpa ya. Tidak mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak itu akan menimbulkan kerugian negara. SPOP tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar itu juga dapat menimbulkan kerugian pada negara. Maka ketentuan pidananya yaitu pidana kurungan selama-lamanya itu 6 bulan atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang. Lalu ketentuan pidana ini yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Ditjen Pajak, SPOP tidak benar atau tidak lengkap, memperlihatkan surat dokumen palsu, tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat dokumen lainnya, tidak menunjukkan atau menyampaikan data keterangan yang diperlukan yang dapat menyebabkan atau menimbulkan kerugian pada negara, maka mendapatkan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau setinggi-tingginya denda 5 kali pajak terutang. Ini sanksi bagi pejabat ya. Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang dengan sengaja melakukan tindakan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data, maka dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Ancaman pidana ini dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana atau penjara sejak dibayar denda. Tindak pidana juga tidak dapat dituntut setelah lampau 10 bulan sejak tahun berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Di sini ada contoh soal ya. Ini si A ya, bukan saya. Si A ini tinggal di suatu perumahan, menempati sebuah ruang dengan luas bumi 1000 meter persegi dengan nilai jual 802.000 per meter persegi. Luas bangunannya yaitu 400 meter persegi dengan nilai jual 968.000 per meter persegi. Berapakah besar pajak yang dikenakan kepada si A? Untuk penghitungan PBB-nya, kita cari dulu jumlah NJOP untuk bumi, yaitu 1000 meter persegi dikali dengan nilai jualnya yaitu 802.000. Maka kita dapatkan NJOP-nya yaitu 802.000. Sedangkan untuk NJOP bangunan yaitu bangunan luasnya 400 meter persegi dikali dengan nilai jual yaitu 968.000 per meter persegi, maka kita dapatkan
Rp387.200.000. Nah, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB itu NJOP bumi dan bangunan ya, ditambah 802 juta ditambah dengan 387.200.000 jadi 1,1.189.200.000 rupiah. Ketentuan NJOP TKP-nya yaitu 12 juta ya, setinggi-tingginya. Lalu NJOP untuk penghitungan PBB, NJOP-nya yaitu di NJOP dikurang NJOP TKP 1,189.200 dikurangi dengan 12 juta. Maka NJOP untuk penghitungan PBB-nya yaitu 1,177.200.000 rupiah. Lalu kita kalikan NJKP 40%. Kenapa 40%? Karena ini nilainya di atas 1 miliar ya. NJKP 40% dikali dengan NJOP untuk penghitungan PBB-nya tadi 1.177.200.000, maka kita dapatkan 470.880.000 rupiah. Lalu berapa PBB yang terutang? Menggunakan tarif tunggal senilai 0,5%. 0,5% dikali dengan 470.880.000, maka untuk PBB terutangnya yaitu 2.354.400 rupiah. Seperti itu untuk penghitungan PBB-nya. Nah, di sini ada soal tidak jauh berbeda ya, hanya beda angka saja. Kalian bisa kerjakan satu soal ini. Boleh dikumpulkan malam ini, maksimal dikumpulkan sebelum perkuliahan kita minggu depan. Oke, sekian materi kita malam ini tentang pajak bumi dan bangunan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi presentasi kelompok. Untuk presentasi kelompok saya persilahkan ya. Oke, silakan.